tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Bayu Firdaus. Selanjutnya ke acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Panitia Ramadan di Sekolah atau RDS 1442 Hijriah oleh Saudara Muhammad Rasya Putra. Kepada Saudara Muhammad Rasya Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamun ala asrofil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Robi Aribat selaku pembicara padusan pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Saudara Azam Muzaffaruddin selaku Ketua Forohis tahun 2017 sore hari ini, sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta padusan baik secara offline maupun online karena telah berpartisipasi untuk mengikuti jalannya acara pada sore hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rasya Putra yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Umum Forum Antarohis Yogyakarta atau Farohis oleh Saudara Azam Muzaffaruddin Arkam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, baik nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan badan yang sehat, bisa meluangkan waktu atas nikmat waktunya juga. Kemudian sholawat serta salam juga kita curahkan atas junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang dimana sampai akhir hayatnya, sampai ketika sakaratul mautnya, yang beliau ucapkan adalah kita sebagai umatnya, umati. Ustadz Robit yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan juga, Rasya juga ya. Di sini saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di sini, dan terima kasih juga kepada panitia Ramadan di sekolah yang sudah bekerja sedemikian kerasnya untuk mempersiapkan acara ini, untuk mempersiapkan Ramadan ini supaya RDS tetap ada di tengah pandemi. Walaupun tahun lalu juga sudah ada, tapi tahun ini kita adakan lagi dengan segala keterbatasan, dan semoga dengan keterbatasan itu tidak mengurangi barokah dari acara-acara yang akan diselenggarakan oleh Ramadan di sekolah. Amin. Terima kasih juga kepada media partner yang sudah disebutkan tadi oleh Saudara Rasya ya. Ada banyak banget media partner yang sudah
bersedia untuk bekerja sama dengan kita. Dan rencananya nanti juga di acara RDS tahun ini ada banyak rangkaian acara. Kalau teman-teman dan hadirin yang belum tahu mungkin bisa dicek di Instagramnya atau ya mungkin bisa tanya-tanya dengan panitianya. Nanti setelah ini ada acara kantin ya, kajian rutin gitu yang insya Allah akan dilakukan 4 kali, dan bocoran aja mungkin nanti pembicara pertamanya boleh nggak ngasih bocoran? Ya pembicara pertama insya Allah Gus Muafiq. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila dalam kegiatan ini masih banyak kesalahan, semoga itu bisa menjadi evaluasi kami sebagai panitia untuk Ramadan di kemudian hari, untuk acara padusan di kemudian hari. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Azam Muzaffaruddin Arkam yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Selanjutnya sesi kajian atau materi yang diisi oleh Ustadz Robi Aribat. Kepada Ustadz Robi Aribat, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek 1 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudhlil wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aksaru fasikun. Alhamdulillah kita bertemu di teras dakwah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Robi Aribat. Saya di sini insya Allah akan membawakan tema tentang Chase the Light of Ramadan. Iya betul nggak sih? Ya, gimana caranya kita menangkap cahaya di bulan Ramadan? Sepenting apakah bulan Ramadan bagi kita? Kira-kira nih bulan Ramadan tinggal berapa hari lagi? 3, 4? Berapa? Ya, tergantung ngikut yang mana gitu kan. Biasanya di Indonesia seperti itu. Tergantung kita ngikut yang mana. Tapi beberapa ormas sudah menyebutkan bahwa Ramadan akan sampai pada hari Selasa tanggal 12 besok. Tak lupa sholat serta salam kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat beliaulah kita pada sampai zaman yang terang benderang seperti ini, zaman yang dimana ketika kita membedakan antara hak dan yang batil itu dengan sangat mudah sekali. Mengikuti beliau otomatis kita bakal mengikuti yang hak, dan menselisihi beliau otomatis kita akan menemukan suatu kebatilan dalam kehidupan. Begitu juga dalam Ramadan. Bagaimana cara kita menemukan cahaya Ramadan yang setiap tahun menyapa kita? Mungkin di usia kita yang sekarang ini baru 17-16 tahun. Betul atau betul? Sudah berapa kali Ramadan menyapa diri kita? Sepanjang nyawa dan sepanjang nafas kita masih berhembus inilah setiap tahunnya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Cuma pertanyaannya adalah, apakah ada kadar peningkatan diri kita di bulan Ramadan di setiap tahunnya? Ataukah Ramadan itu hanya sekedar perayaan saja, hanya sekedar euforia yang terjadi pada diri kita saja, tanpa ada peningkatan rasa, peningkatan giroh dalam menjalani Ramadan di setiap tahunnya? Insya Allah teman-teman di sini dari teman-teman Farohis, kita menyadari bahwa bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang penting bagi umat Islam, di mana berbagai kejadian yang membuat kita mengerti akan hadirnya bulan Ramadan ini, pentingnya bulan Ramadan di diri kita ini, itu banyak banget hal-hal yang membuat kita sebagai manusia bisa mengambil hikmah ataupun ibroh di dalamnya. Seperti bagaimana yang terjadi pada penurunan Al-Quran juga terjadi di bulan Ramadan.
Perang Badar itu juga terjadi di bulan Ramadan, dan yang lain sebagainya. Itu banyak sekali hal-hal yang istimewa terjadi di bulan Ramadan. Bahkan ketika teman-teman yang jomblo di sini gitu kan, yang jomblo berapa? Oh, hampir semua jomblo ya. Bahkan beberapa orang itu ada yang menggunakan bulan Ramadan bagi yang dilangsungkan untuk melakukan pernikahan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan lah sebenarnya banyak sekali keberkahan turun. Rugi sebenarnya kalau kita tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk beramal solih, untuk beramal baik, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan pada diri kita. Rugi. Apalagi tidak ada perbaikan di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya yang akan terjadi di Ramadan tahun ini. Walaupun dengan keterbatasan yang ada. Ramadan tahun kemarin kita diuji dengan virus COVID-19. Sekarang pun semacam itu, masih kita diuji. Bahkan ada larangan mudik yang memisahkan orang-orang untuk berkumpul dengan keluarganya, menikmati Ramadan hingga Syawal dan berkumpul kembali bersama anak keluarganya. Dan semoga kehadiran kita di sini, kehadiran kita yang mungkin tidak dapat mudik, tidak dapat menikmati suasana Ramadan maupun nanti lebaran di kampung halaman, tetap terjaga karena banyak sekali majelis-majelis taklim yang berada di Yogyakarta ini. Salah satunya adalah Teras Dakwah. Ketika saya dulu awal-awal hijrah sekitar tahun 2013-2015, antara tahun itu ketika saya menapaki pertama kali bahwa pentingnya kita mempelajari agama, itu juga terjadi di teras ini, di tempat ini yang dulu mungkin belum berbentuk bangunan semegah ini, tapi Masya Allah dulu saya ketemu dengan Mas Ilyas gitu kan sebagai salah satu pimpinan di sini, dan ternyata beliau juga merupakan teman SMP, teman les saya dulu bareng di sini. Dan dari sepetak kecil inilah saya dulu mengenal Islam, menemukan cahaya Islam dari sepetak inilah. Kalau dari sepetak rumah saja kita mampu mengenal Islam, mampu mendalami Islam, bagaimana dengan bulan Ramadan? Harusnya itu lebih mulia, harusnya itu merupakan suatu titik balik yang harus kita raih. Tapi bagaimana caranya? Maka kalau kita ngomongin bulan Ramadan, itu tidak lepas dari yang namanya Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu minan nas. Jadi di bulan Ramadan inilah Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hudal linnas gitu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, yang dimana dari Al-Quran inilah nanti akan menjadi pembeda, petunjuk dan pembeda. Pembeda dari apa? Dari yang hak dan yang batil. Al-Quran merupakan suatu petunjuk, suatu huda. Artinya apa? Ketika kita mencari segala sesuatu dalam hidup kita, permasalahan hidup kita, itu pasti ada terjadi dalam Al-Quran. Segala permasalahan hidup, kita nggak usah capek-capek lagi. Ini yang benar kayak gimana? Ini yang salah kayak gimana? Ketika kita galau, kita larinya kemana? Ketika kita pusing, kita larinya kemana? Bahkan kalau kita lihat remaja zaman sekarang, kelihatan hanya membaca Al-Quran tanpa mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupannya. Kalau kita mau tengok beberapa ratus tahun yang lalu, tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Di umur berapa Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel? 21 tahun, ada yang bilang 23 tahun. Dan berangkat menjadi sultan di usia 12 tahun, kemudian diturunkan karena belum cukup dewasa, kemudian di usia 18 tahun diangkat lagi menjadi sultan hingga pada usia 21 tahun mampu menaklukkan Konstantinopel. Kemudian kita mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian kita mengenal Tariq bin Ziyad. Semua mengawali masa mudanya dengan Al-Quran. Kalau kita mau lihat ilmuwan-ilmuwan Islam, ada yang kenal Abbas Ibnu Firnas. 100 tahun sebelum Wright bersaudara terbang, Wright bersaudara penemu pesawat terbang, Abbas Ibnu Firnas udah terbang dari bukit di Andalusia. Kakek-kakek seorang usia 65 tahun mampu membuat peradaban yang sangat canggih saat itu. Dia ingin menjadi manusia yang pertama kali terbang. Akhirnya dia mencoba. Ketika seseorang ingin berubah, seseorang ingin menyampaikan suatu kebaikan, pasti banyak hinaan. Abbas Ibnu Firnas dihina menjadi seorang yang gila. Mustahil seseorang itu atau manusia itu bisa terbang.
Tapi apa yang terjadi bagi kakek-kakek umur 65 tahun ini? Yang terjadi dia naik ke atas bukit di Andalusia, kemudian dia terbang dan penerbangan pertama gagal. Kemudian dia nyungsep, tulang rusuknya patah. Penerbangan yang kedua, dia naik lagi ke atas bukit dan dia mampu terbang selama 10 menit. Seorang kakek-kakek berusia 65 tahun. Bayangkan 65 tahun masih mempunyai giroh terhadap agama. Kemudian Muhammad Al-Fatih di umur 21 tahun, di umur 8 tahun sudah menguasai 3 bahasa, di umur 12 tahun menguasai 8 bahasa, dan di umur 16 tahun mampu menguasai 6 bahasa. Kita di umur 16 tahun sudah menguasai berapa bahasa? 3 ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa gitu. Padahal kalau kita mau diteliti lagi, apa sih bedanya Muhammad Al-Fatih dengan kita? Apa sih bedanya Salahuddin Al-Ayyubi dengan kita? Padahal di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, apakah Al-Quran sudah turun dengan sempurna? Sudah. Hadis-hadis sudah turun? Sudah. Apakah Qurannya Muhammad Al-Fatih dengan Qurannya kita berbeda? Sama. Apakah hadis-hadis yang dipakai Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Al-Quds itu berbeda dengan kita? Ternyata juga sama. Tapi kenapa? Sekarang kalau ditanya, apa sih mimpi anak muda zaman sekarang? Itu mimpinya hal-hal yang cetek-cetek aja. Ada nggak anak muda yang sekarang mimpinya adalah untuk memberikan kontribusi terhadap agama? Kebanyakan masih mementingkan kepentingan individunya. Yang penting aku juara kelas. Yang penting aku nilai matematika bagus. Yang penting aku bisa masuk universitas favorit. Masih seputar pribadi-pribadi dirinya sendiri yang notabene nyun sewu itu semua menurut saya hal-hal yang remeh. Karena yang dipikirkan masih egois sendiri. Umat Islam ini adalah umat berjamaah. Bukan dibangun atas dasar individu, tapi dibangun atas dasar ukhuwah kita. Berjamaah, bersama-sama. Maka kalau ikatan kita tidak pernah memikirkan orang lain, tidak pernah memikirkan bagaimana kemaslahatan ini timbul, maka umat Islam itu tidak akan menjadi umat yang besar. Profesor kita sudah banyak, dokter kita tuh banyak, anak muda kita apalagi. Kalau kita membaca data penduduk Indonesia saat ini, 60%-nya adalah kaum millennials. Dan hancur atau makmurnya sebuah peradaban itu ditentukan oleh anak mudanya. Bayangkan, kalau tadi saya mengambil contoh, ada yang namanya Muhammad Al-Fatih, ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Ibnu Abbas kalau zamannya Rasulullah Muhammad SAW, ada Anas bin Malik yang bagaimana hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya luar biasa, yang itu bisa kita jadikan contoh. Dan kalau kita mau membreakdown, apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu begitu takjub? Mereka itu begitu luar biasa. Mereka mampu membebaskan Konstantinopel, yang dimana beberapa orang berkata bahwa jika dunia ini laksana negara, maka Konstantinopel itulah ibu kotanya. Berarti saking bagusnya Konstantinopel itu. Maka apa sih sebenarnya yang digalaukan oleh Muhammad Al-Fatih? Maka sebenarnya apa sih yang digalaukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Maka apa sih yang digalaukan oleh, kalau kita misalnya, itu kan pahlawan-pahlawan Islam Ustadz, itu kan sahabat Ustadz. Oke, apa sih yang digalaukan oleh B.J. Habibie misalnya? Semua orang memiliki kegalauan, benar atau betul? Betul. Kalau mas-mas di sini, mbak-mbak di sini, biasanya galau karena apa? Galau karena apa biasanya? Apa mas? Cewek. Ya, kenapa ceweknya kenapa galaunya? Di ghosting, hilang tanpa kabar gitu. Mungkin yang mbak-mbak galau biasanya karena apa? Apa? Masalah event, ya, takut eventnya gagal, takut kalau hujan kayak gitu, ya, kalau hujan sedikit banget yang datang kayak gitu. Apalagi galaunya sekarang ini kelas berapa mayoritas? Kelas 11. Ada yang kelas 12? Enggak ada, 1 orang, 2 orang. Oke, berarti 2 tahun lagi sampean-sampean akan menjajaki gerbang pendidikan yang lebih tinggi alias universitas.
Ada nggak yang galau pengen milih universitas mana yang bakal dipilih? Ada. Oh, tunjuk-tunjukan. Yang mas-mas ada nggak? Galau mau kuliah apa nerusin usaha orang tua gitu, ada nggak? Ada ya. Jadi kegalauan inilah sebenarnya sumber tindakan bagi semua manusia yang ada di dunia. Maksudnya gimana? Bayangin ya, kalau sekarang ini remaja, ketika yang ini remaja yang nggak ada di sini ya, otomatis. Kalau kita ambil data remaja di luar, kalau kita ngambil remaja mayoritas yang ada di Indonesia, ketika mereka ditanya apa sih kegalauan di hidupmu, kebanyakan apa? Pengen menjadi seorang selebgram, pengen menjadi seorang yang viral, pengen menjadi seseorang yang dikenal, terkenal, banyak endorsan, followers banyak, anti beli-beli klub gitu kan. TikTok banyak yang nge-follow gitu kan. Podcastnya di YouTube itu yang ditunggu-tunggu. Sekarang itu kita tuh darurat anak muda yang mempunyai kegalauan tinggi. Bayangkan kalau seandainya kegalauannya Salahuddin Al-Ayyubi adalah kegalauan masalah nilai dia sekolah, apa mungkin dia akan menaklukkan Al-Quds untuk merebut kembali Al-Quds? Enggak akan. Bagaimana dengan Muhammad Al-Fatih? Apakah kegalauan Muhammad Al-Fatih itu bakal terwujud jika kegalauannya hal yang remeh-temeh? Misalnya takut ditikung teman sebangku gitu. Mungkin enggak Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun bakal menaklukkan Konstantinopel? Tidak, lagi-lagi adalah kegalauannya yang tinggi. Kegalauannya ingin mewujudkan bisyarah dari Rasulullah bahwa Konstantinopel nanti akan ditaklukkan. Fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. La tuftahanal Konstantiniyah. Konstantinopel akan ditaklukkan, akan dibuka. Pemimpinnya fala ni'mal amiruha. Pemimpinnya adalah pemimpin terbaik. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Pasukannya adalah pasukan terbaik. Kira-kira waktu Rasulullah Muhammad SAW bersabda sedemikian rupa, Muhammad Al-Fatih udah lahir atau belum? Belum. Karena saat itu terjadi saat perang Khandaq, perang Parit yang digagas oleh Salman Al-Farisi sebagai sebagai tim kreatif perangnya. Bagaimana dia menggali paritan. Dan di saat umat Islam kesusahan, di situ Yahudi menyinyir umat Islam, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, di kondisi kelaparan, di kondisi panas terik, yang namanya Madinah itu bukanlah gurun pasir, tetapi apa? Tanah berbatu. Yang capek ketika menghancurkan batu-batu itu, capeknya bukan main, bentar lagi akan diserang oleh teman-teman dari kafir Quraisy gitu, teman-teman ya kita ngomongnya, dari orang-orang kafir Quraisy gitu. Kok ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, dalam kondisi paceklik saat itu, makan aja susah. Bahkan ada beberapa sahabat yang sampai mengganjal perutnya dengan batu. Bahkan Rasulullah itu pun sendiri. Beberapa ulama mengisahkan saking pacekliknya saat itu, maka ketika seseorang itu tiba makan siangnya, ketika tiba jam makannya, maka orang itu kayak gini cara makannya. Ada setampah, tahu tampah kan ya? Setampah gandum, orang itu akan menempelkan tangannya di atas gandumnya hingga dijilatin sampai pasukannya selesai. Saking pacekliknya seperti itu. Pernah ngalami fase paceklik seperti itu? Enggak pernah kan? Dan ada satu lagi riwayat yang mengatakan bahwa saat itu makannya pasukan adalah menjilati kurma sampai kurma itu habis. Satu kurma saja untuk beberapa peleton. Sepacekliknya kayak gitu, panas teriknya kayak gitu, usaha untuk memecah batu di bukit-bukit atau di lembah-lembah sekitar Madinah saat itu sangat keras. Kok tiba-tiba ada salah satu sahabat yang tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma? Apa jawaban Rasulullah? Sebelum Rasulullah menjawab, Yahudi banyak yang dengar. Akhirnya mereka bilang apa? Wong kondisi kayak gini, panasnya kayak gini, batunya tuh kerasnya kayak gini, ini malah ngomong penaklukan. Wong kita aja makan susah, duit nggak punya, kok ngomongin kota mana yang akan dibebaskan terlebih dahulu. Ini ngimpi. Nah, pernah ngalamin kayak gitu nggak? Teman-teman di sini mungkin nggak terlalu pinter, nilainya biasa-biasa aja, tapi pengen kuliah di Kairo,
Terus ada teman-teman yang bisikin, nggak mungkin, nilaimu aja biasa-biasa aja, masa mau kuliah di Kairo? Wong baca abatasa aja, makhrajul hurufnya aja nggak jelas, masa mau kuliah di Kairo? Ada nggak yang sering-sering nyinyir kayak gitu? Nah itulah sifatnya Yahudi. Ya, kalau ada kita punya mimpi, terus kemudian ada orang yang nyinyirin mimpi kita, itu tanda-tandanya dia keturunan. Saya nggak bilang sampean yang ngaminin ya, gitu. Jadi tandanya apa? Ketika Rasulullah bilang seperti itu, Yahudi pada mencibir. Tapi tidak, ketika orang Islam mendengar perkataan Rasulullah itu pasti benar, pasti terjadi. Maka setiap umat, mulai dari Abu Ayyub Al-Ansori hingga ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, kegalauannya sama, adalah mewujudkan bisyarah Rasulullah tentang penaklukan Konstantinopel. The light of Ramadan. Berhubungan dengan Quran, berhubungan dengan sunnah, berhubungan dengan semua hadis firman Allah dan semuanya. Semua itu diimplementasikan dalam kehidupan, bukan hanya dibaca. Kalau dibaca aja bisa menjadikan pahala, bagaimana jika seluruh isi Al-Quran dan As-Sunnah itu diterapkan dalam kehidupan? Orang yang kegalauannya tidak tinggi, biasanya orang yang kegalauannya atau hatinya tidak tertambat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mustahil Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel kalau kegalauannya bukan soal apa yang diucapkan Rasulullah. Kegalauan kita gara-gara dicontek teman sebelah, terus teman sebelah nilainya lebih tinggi daripada kita. Galau. Kegalauan kita adalah soal sahabat yang belinjani janji misalnya. Ayo kita nanti daftar ke universitas itu, kamu nggak keterima aku juga bakal cabut deh gitu. Ujungnya satu keterima satu enggak, tetap aja dia tetap masuk universitas itu. Ya kita bermimpi di tempat yang berbeda walaupun tujuan kita sama ya. Kegalauan macam apa semacam itu? Janganlah kita menjadikan kegalauan yang remeh-temeh sebagai landasan kehidupan kita. Kita nggak bakal mengenal yang namanya Abu Qasim Al-Zahrawi atau biasa disebut Al-Bucasis, penemu pisau bedah. Dari membaca surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 15 tentang bagaimana kejadian janin mulai dari nutfah hingga sampai dia menjadi janin berbentuk daging kayak gitu, maka dia menciptakan pisau bedah yang dimana saat itu USG pun belum ada. Maka teman-teman yang terlahir dalam kondisi sesar ataupun pernah dioperasi ataupun pernah dijahit, berterima kasihlah sama Abu Qasim Al-Zahrawi atau biasa dikenal dengan Al-Bucasis. Dialah penemu pisau bedah. Kegalauannya adalah bagaimana cara menemukan metode kelahiran yang jika bayinya tidak dalam posisi yang semestinya. Dia mempelajari dari surat Al-Mu'minun ayat 11 sampai 15. Bahkan kalau kita mengenal ya, yang paling terkenal adalah Ibnu Battutoh. Tahu Ibnu Battutoh siapa? Salah seorang penggembara. Salah seorang, kalau bahasanya anak zaman sekarang, bapak touringnya orang zaman dulu. Beliau menuliskan berbagai macam catatan rihlahnya dalam kitab Ar-Rihlah. Ketika beliau mentadaburi di surat An-Naba, wal jibala autada, ketika gunung-gunung itu terhampar berdiri kokoh, beliau memutuskan inilah ternyata bukti-bukti dari Al-Quran. Diciptakan, diterbitkan atau disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana saat itu belum ada orang yang mampu secara sains menemukan bahwa ternyata gunung-gunung itu memiliki pasak, yang pasaknya adalah 6 kali daripada tinggi yang ada di permukaan tanah. Semua pada sami'na wa ata'na dengan Al-Quran. Menyebutkan bahwa Al-Quran itu mustahil bohong, Rasulullah mustahil bohong, bahwa Al-Quran itulah sumber dari petunjuk dan pembeda antara hak yang batil. Kalau Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, lantas apa keraguan kita saat ini untuk tidak kembali dekat dengan Al-Quran? Banyak sekali di antara sahabat-sahabat tabi'ut tabi'in, bahkan zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya, itu masih berpegangan dengan Al-Quran, sehingga mampu menghasilkan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang tinggi di bidangnya, baik di kehidupannya di dunia maupun kemudian bagaimana cara dia mendakwahkannya. Ketika Al-Quran itu mampu digenggam, bukan hanya di tangan tapi juga di hati, itulah solusi berbagai macam problematika di dunia. Paling gampangnya gini,
Bagaimana sih kita mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah rule of life atau guidance of life buat kehidupan kita? Paling gampangnya gini teman-teman, kalau susah mengartikannya, paling gampangnya gini. Teman-teman punya handphone semua di sini? Punya handphone? Yang nggak punya handphone angkat tangan. Nggak ada. Oke, kita bisa tahu fungsi dari handphone itu lihat di mana? Di YouTube Mas unboxing gitu. Enggak. Kita bisa tahu fungsi tombol handphone, terus volume di mana, terus mungkin shortcut button ada di mana. Itu ada di mana? Di buku manualnya. Sedangkan kalau kita seandainya nggak usah baca buku petunjuknya, nggak usah baca manual booknya, kira-kira handphone itu kalau kita buat ganjel lemari bisa atau enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Handphone dibuat ngulek sambal, kira-kira bisa enggak? Bisa. Handphone dibuat ngelempar mantan, bisa enggak? Semangat jawabannya. Tapi apa yang terjadi sama handphone itu? Kalau digunakan sedemikian rupa, digunakan ngulek sambal, handphone digunakan ganjel lemari, handphone digunakan buat ngelempar mantan tadi. Apa yang terjadi sama handphone? Rusak, hancur, berkeping-keping, nggak jelas lagi bentuknya kayak gimana. Terus fungsi handphone itu untuk apa? Untuk telepon, untuk WA, untuk SMS, untuk Telegram, untuk Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Intinya fungsi handphone adalah untuk media komunikasi. Dari mana kita tahu fungsi handphone untuk itu? Lagi-lagi kita harus baca buku petunjuknya, kita harus baca manual booknya. Dan itulah umat Islam saat ini. Ketika dia galau, ketika dia susah, ketika dia nggak ngerti lagi hidup ini akan berakhir seperti apa, dan dia mengartikan sesuai dengan keinginannya sendiri, maka yang terjadi adalah galau, rusak, nggak jelas. Tiap malam Ahad nangis di sudut kamar, walaupun hujan tetapi tetesannya sampai di pelipis mata. Itu yang terjadi gara-gara apa? Manusia, anak mudanya zaman sekarang nggak pernah lagi buka buku petunjuknya. Buku petunjuk Al-Quranul Karim itu hanya tersimpan di lemari. Hanya formalitas dijadikan mahar. Padahal yang namanya mahar itu adalah sesuatu yang harus diajarkan, harus sesuatu yang dipergunakan, harus sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupannya. Jadi bagi para suami, calon suami yang hadir di sini, ketika jenengan menghadiahkan mahar sebagai isinya adalah Al-Quran dan perlengkapan sholatnya, maka itu ada tanggung jawab yang tinggi buat teman-teman laki-laki di sini untuk mengajarkan kepada istrinya. Bukan cuma mahar sebagai formalitas. Al-Quran itu harus selalu dikaji, selalu mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu bukan hanya terhadap teman, bukan hanya terhadap atasan ataupun terhadap teman main, tetapi juga kepada istri sendiri, terhadap keluarga. Itu juga harus diajarkan. Maka ada kewajiban buat kita yang sudah keluarga, terutama kaum putri, ketika dulu menikah diberi mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran, maka tagihlah kepada suaminya, Pak, kok aku belum diajari kayak gini. Maka itu pentingnya kita untuk mengkaji Islam dari akar sampai daunnya. Supaya apa? Supaya kegalauan kita, semangat kita itu tertambat kepada Al-Quran. Karena di bulan Ramadan inilah nanti bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kegalauan Ramadan kali ini hanya seputar reuni yang tahun kemarin nggak bisa datang dan sekarang pengen datang lagi. Yang kegalauannya tahun kemarin mungkin buka bersama di masjidnya lebih sedikit daripada tahun ini. Ya itu nggak apa-apa kalau kita bertujuan untuk memakmurkan masjid. Tapi tujuan kita hanya untuk mendapatkan buka puasa bersama gratis, itu sangat disayangkan. Cahaya Ramadan itu adalah sesuatu bukan hanya cahaya yang biasa aja, tetapi juga cahaya yang luar biasa. Itulah ketika seorang muslim terikat hatinya dengan Al-Quran, terikat hatinya dengan sunnah, maka segala kehidupannya, baik kegalauan, kesenangan hidupnya tidak jauh dari Al-Quran. Bahkan berbagai macam kisah itu sudah sahabat ajarkan, sudah sahabat praktekkan, mulai dari yang bahagia sampai yang sedih,
mulai dari taat kepada suami hingga ditikung teman sebaya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu pernah ngalamin, teman-teman. Kalau kita mau berkaca dari kisah suami istri dari Abu Bakar, Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adalah dulu pertama kali menikah dengan Ja'far, kemudian nikah dengan Abu Bakar. Ketika meninggal, Ja'far meninggal, Abu Bakar meninggal, kemudian dia menikah dengan Ali. Dia menikah dengan 3 ahli surga. Asma binti Umais, ketika dia menjadi istri dari Abu Bakar As-Siddiq, saat itu Asma di kehidupan sebelumnya terbiasa makan dengan makanan yang enak. Tetapi ketika menjadi istri seorang khalifah, maka dia harus menyesuaikan dengan dari Baitul Mal, memberi kebutuhan pokok kepada sang khalifah itu seperti apa. Artinya khalifah itu tidak digaji, hanya dipenuhi saja kebutuhan pokoknya. Dan saat itu kondisi ekonominya saat dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq itu belum terlalu stabil. Asma bilang ke Abu Bakar bahwa dia pengen makan daging unta. Lantas apa jawaban Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar adalah, maaf istriku, saat ini dana dari Baitul Mal sedikit sekali. Bagaimana jika kita menabung untuk supaya bisa makan daging unta di akhir bulan nanti? Jawaban Asma apa? Sami'na wa ata'na, suamiku. Selang beberapa hari, beberapa minggu, sampai akhirnya 1 bulan itu tiba, kemudian Asma bilang ke Abu Bakar dengan tatapan penuh gembira, dengan tatapan penuh bahagia, penuh haru bahagia. Asma bilang ke Abu Bakar, wahai suamiku, inilah hasil tabungan kita selama 1 bulan dan kita bisa beli daging unta untuk kita makan. Dan apa jawaban dari Abu Bakar? Jawaban dari Abu Bakar adalah dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 la haula wala quwata illa billah. Ternyata dana dari Baitul Mal untuk kita terlalu banyak, istriku. Alangkah baiknya jika dana yang sisa ini kita balikkan ke Baitul Mal hingga bisa mencukupi rakyat kita. Kecewa enggak Asma? Pengen nih makan daging unta yang lama banget dia enggak makan. Disuruh sama suaminya nabung. Setelah tabungannya terkumpul, ternyata tabungan itu malah disetorkan kembali ke Baitul Mal karena Abu Bakar merasa dana dari Baitul Mal terlalu banyak untuk dia. Apa yang dikatakan Asma kemudian? Sami'na wa ata'na, suamiku. Bayangin kalau itu terjadi saat ini, teman-teman. Itu pasti udah curhat di infotainment itu. Banyak yang nulis di WA story. Banyak yang nulis di Instastory, curhat di TikTok, banyak like, banyak komen. Dan komen itu orang-orang nggak jelas. Jahat banget suaminya, sabar ya mbak ya, gitu. Yang penting jangan ada pelakor di antara keluarga mbaknya, gitu. Itu kalau terjadi sekarang karena kebanyakan orang tidak lagi menggalaukan, tidak tertambat lagi hati dan pikirannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menganggap Al-Quran dan Sirah hanya historical book saja, padahal itu relate sepanjang zaman. Itu baru soal ketaatan istri kepada suami dan sifat qanaahnya, bagaimana keluarga itu terbentuk. Mau nggak mas punya istri kayak Asma binti Umais? Mau? Ya, sampean harus kayak Abu Bakar dulu. Baik. Kemudian cerita yang kedua, kisah sirah yang kedua. Ini sering terjadi remaja saat ini. Remaja zaman sekarang tidak tahu sirah ini. Mungkin tahu, tapi hanya dijadikan dongeng saja. Padahal jika ini diterapkan, nggak ada lagi remaja galau soal asmara. Yaitu kisah siapa? Kisah 2 orang sahabat, Salman Al-Farisi dan Abu Darda, mas. Ya, bukan yang viral belakangan ini, bukan. Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi asli Persia, ketika di Madinah bersahabat dengan Abu Darda. Salman Al-Farisi kemudian ketika di jalan bertemu dengan seorang wanita, yang dimana wanita itu menurut dia cocok untuk melengkapi separuh dari agamanya. Hingga dia bilang kepada sahabatnya, Abu Darda, aku hendak mengkhitbah wanita itu, temani saya. Abu Darda karena sahabatnya didukung. Hingga pada akhirnya Salman Al-Farisi mempersiapkan seluruh prosesi khitbahnya, mulai dari maharnya, mulai dari
mas kawinnya dan lain sebagainya. Itu sudah dipersiapkan oleh Salman Al-Farisi. Hingga kemudian waktunya tiba, Salman Al-Farisi dan Abu Darda mainlah ke rumah wanita tersebut. Ngetuk pintu, Assalamualaikum, kemudian bertemu dengan ayah dari wanita tersebut. Ketika dipersilahkan masuk, disuruh ngomong apa keperluan Abu Darda dan Salman Al-Farisi main ke rumah ini. Jawaban dari Abu Darda sebagai wakil dari Salman Al-Farisi adalah, Pak, ini ada sahabat saya, namanya Salman Al-Farisi, orangnya pinter, cerdas, ahli strategi, ingin melamar atau mengkhitbah anak Bapak. Apakah diperbolehkan, Pak? Kata Abu Darda. Kemudian bapaknya bilang, sebentar saya tanya dulu ke anaknya dan kami akan berembuk berkeluarga. A few moments later, oke? A few moments later, bapaknya dan ibunya balik ke tempat pertemuan tadi. Kalau zaman sekarang mungkin seperti ruang tamunya, kayak gitu. Balik ke situ. Jawaban bapaknya apa? Mohon maaf. Kalau zaman sekarang sih ya manggilnya gini, mohon maaf Mas Abu Darda, dengan terpaksa lamaran untuk Nak Salman Al-Farisi kami tolak. Tetapi jika yang melamar Mas Abu Darda, maka khitbah itu kami terima. Di sampingnya Salman Al-Farisi ngomong kayak gitu bapaknya. Gimana perasaannya teman-teman? Kalau itu teman-teman yang cowok ngalamin kayak gitu kayak gimana? Bakal respon apa kayak gitu? Hah? Bakal ngerespon gimana? Sakit hati nggak? Jujur, sakit hati nggak teman-teman? Sakit hati, banget nggak? Masih mau temenan nggak sama cowoknya tadi tuh? Nggak mau temenan? Kira-kira persahabatan putus atau enggak? Tapi lihat dulu nih, bagaimana respon Salman Al-Farisi ketika mendengar perkataan dari bapak wanita tadi. Salman Al-Farisi hanya bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil. Astagfirullahaladzim. Kemudian memeluk Abu Darda. Dan dia bilang apa? Maafkan aku Abu Darda. Aku melampaui batas. Aku mendahului takdir yang sudah Allah berikan kepadamu. Inilah sebenarnya jodoh untukmu. Maafkan kelancanganku untuk ingin mengkhitbah wanita tersebut. Maka sekarang segala persiapan pernikahan yang sudah aku siapkan, aku serahkan kepadamu dan segera khitbah wanita itu dan aku akan menjadi saksinya. Kisah mana yang lebih romantis dari kisah itu? Pernah dengar kisah itu? Harusnya kalau udah pernah dengar kisah itu, nggak ada lagi orang-orang galau gara-gara ditikung. Itu namanya sampean jagain jodoh orang. Keren nggak? Romantis nggak? Persahabatan dua orang, romantisnya kayak gitu. Maka nggak ada lagi bunuh-bunuhan gara-gara ditikung, ngerasa ditikung, apa remeh banget itu. Ketika orang itu paham Al-Quran dan As-Sunnah, ketika orang itu paham konsep qada dan qadar, mana ranahnya Allah, mana ranahnya free will-nya manusia, maka orang itu tenang menjalani kehidupan. Light of Ramadan, tanpa kalian mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, maka Ramadan akan hampa. Ketika segala perbuatan kalian tidak disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka hanya kesia-siaan dan kebatinan yang galau yang akan bakal teman-teman rasakan. Belum lagi ketika mengeluh kepada Allah. Sekarang remaja zaman sekarang itu ya, hobinya apa? Kalau tidak disibukkan dengan hal-hal semacam ini, pasti kebanyakan disibukkan dengan kemaksiatan, stalking, gitu kan, galau. Misalnya punya temen nggak pacaran gitu, dinasehatin, putusin aja, haram kayak gitu. Allah nggak suka kayak gini gitu. Gitu. Pernah nggak nasehatin kayak gitu? Pernah. Ditolak apa diterima? Ditolak apa diterima? Ditolak pasti biasanya ya. Ditolak. Sok suci lu gitu kan. Emang lu udah jadi panitia surga, sok-sok ngomong haram halal kayak gitu. Dibilangin kayak gitu.
Tapi kemudian beberapa bulan lagi kita ketemu sama teman kita itu yang ngata-ngatain kita sok suci dan lain sebagainya, dia mengalami putus cinta. Iya. Terus ajakin aku hijrah dong, aku habis dikasih ujian sama Allah. Ya Allah, ujian apa lagi yang telah kau berikan kepada hamba-Mu ini ya Allah. Kenapa sih dia tega banget mutusin aku ya Allah. Aku kurang taat apa sih sama kamu ya Allah gitu. Ujian-ujian azab mbak gitu. Wong sampean maksiat kok bilang ujian gitu. Iya, berani ngatain kayak gitu. Jangan ya, kurang hikmah gitu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Sampaikanlah segala dari firman Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Jadi kita harus tahu tuh, mana ujian, mana azab. Azab gara-gara kita melakukan maksiat. Jadi jangan salah bilang ya, ini ujian atau azab ya? Aku habis ngelakuin maksiat atau enggak ya? Masalahnya, kita ini kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maksudnya gimana? Salah satu indikasi orang gemar bermaksiat atau indikasi orang itu gampang terserang maksiat adalah ketika dirinya sedang sendiri. Kalau lagi berjamaah kayak gini, mustahil ada yang mau stalking, ayo. Ada yang mau kepo-kepoin mantan gitu. Enggak ada. Coba balik ke rumah, masuk kamar, apa yang terjadi? Ya. Baca murotal mas, oh bagus. Habis itu baru. Itu yang banyak terjadi. Kemaksiatan itu terjadi dengan sendirinya. Dengan sendirinya maksudnya adalah ketika kita sendiri. Kalau rame-rame bareng teman-teman farohis, mustahil kita maksiat. Karena apa? Lingkungannya mendukung untuk kita taat. Tetapi ketika sendiri, ketika di kamar kos sendiri, hujan-hujan, mati lampu, cuma ada sinyal di handphone, maka itu rawan yang namanya maksiat. Itulah tanda-tanda ketika anak muda tidak lagi terikat hati dan pikirannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apalagi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Rugi serugi-ruginya. Yang dimana harusnya kita mampu mendapatkan pahala yang banyak, tapi malah kita menyia-nyiakan dengan cara stalking mantan, kepo, masih aja pacaran. Apalagi orang-orang yang dalam pakai jaket-jaket keren ini farohis. Nggak ada yang pacaran kan ya? Nggak ada kan ya? Enggak, kecuali yang nggak ngaku ya. Oke. Itu organisasi yang lainnya ya, kayak gitu. Jadi semacam itu teman-teman. Orang itu kelihatan apakah standar hidupnya itu hanya berdasarkan dengan perasaan atau logikanya. Bahkan di Al-Quran sudah mengajari kita tentang baper juga. Ya. Wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Sesungguhnya yang namanya perasaan, yang nama prasangka, inna dhonna la yugni minal haqi syai'a. Yang namanya dhon, yang namanya perasaan itu tidak akan menuntun kita kepada kebenaran. Artinya apa? Artinya jika kita hanya menyandarkan kepada perasaan, maka itu sifatnya pasti sementara. Putus cinta, sakit hati, sementara. Menikah, happy, itu sementara. Kenapa kok sementara? Kalau hari-harinya tidak diisi dengan Al-Quran, tidak diisi dengan ayat-ayat Allah, maka semuanya itu akan temporary. Semua yang tidak disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu sifatnya pasti sementara, temporary sifatnya. Tapi kalau segala sesuatu disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka semuanya akan kekal. Bahkan sampai kita mati pun kita masih bisa menikmati hasil dari apa yang kita dakwahkan. Lagi-lagi, setelah kegalauan, ternyata ujian untuk kita mendapatkan light of Ramadan belum selesai. Lagi-lagi anak muda zaman sekarang diserang oleh 3F. Food, fun, and film. Benar atau benar? Food, fun, and film adalah permasalahan remaja saat ini. Remaja saat ini sering diserang oleh food. Ketika membuka akun Instagram, banyak sekali food vlogger nge-review di Jogja tempat makan hits. Siapa ya teman-teman di sana yang sering buru-buruan datang biar dicap sebagai anak hitsnya di sekolahan? Ada atau enggak ada? Ada. Buru-buruan makan, ini habis di-upload akun ini nih, kita besok makan di sana, biar hits, biar dikata anak hits. Food, fun. Kalau kita lihat Ramadan tahun lalu, banyak sekali di YouTube, isinya konten YouTube itu terpolarisasi menjadi dua. Kalau enggak konten bermanfaat, pasti konten yang
menghibur, yang viewersnya paling banyak, yang subscribernya paling banyak, yang bermanfaat atau menghibur? Menghibur. Yang bermanfaat kayak kajian-kajian itu biasanya like-nya sedikit, apalagi ada pernyataan kontroversial dari ustadznya tanpa ditabayuni, dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Konten yang menghibur itu lebih banyak di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok apalagi gitu kan. Konten menghiburnya lebih banyak. Bahkan misalnya tahun kemarin, satu bikin prank ke orang tua, semuanya ngikutin. Dianggap lucu-lucuan. Satu bikin prank yang membagi sembako sampah, semuanya ngikutin. Terus bikin prank apa lagi? Jadi gembel, semuanya ngikutin akhirnya. Terus akhirnya kita ketemu gembel di pinggir jalan, Mas, YouTuber ya. Atau misalnya ada orang ngelamar anak gitu, penampilannya compang-camping. Sampean nggak sopan, Mas, mau ngelamar anak saya penampilannya kayak gini. Maaf Pak, saya YouTuber gitu. Akhirnya apa? Akhirnya standarnya tuh beda. Kayak gitu dianggap fun, kayak gitu dianggap kesenangan. Hiburannya model-model nyiksa orang lain, ngerjain orang lain, itu fun menurut mereka. Kemudian apa? Food, fun, and film. Inilah yang terakhir, film. Didakwahkan sesuatu hal yang smooth lewat film. Dakwah itu berkaitan dengan tablik, artinya menyampaikan. Dan zaman dulu, kalau kita ngomongin zaman sebelum kemerdekaan, orang-orang itu berdakwah dalam tanda kutip ya, orang-orang non-muslim itu berdakwah dengan media novel. Kita mengenal yang namanya Max Havelaar. Mungkin di lain sesi kita akan bahas apa isi dari Max Havelaar sehingga kita bisa menjadi zaman seperti semacam ini. Zaman propaganda zaman dulu. Nah, di sekarang ini film adalah salah satu ketika orang itu ingin brainwash anak muda zaman sekarang dengan film. Contohnya apa? Contohnya dari film kita mengenal sosok-sosok yang unik-unik. Misalnya film Dua Garis itu. Kira-kira apa sih yang akan disampaikan tentang film itu? Apakah kemudian orang yang berbuat seperti itu langsung tobat, kembali ke masjid, kembali ke kajian dan menjadi pejuang Islam? Enggak. Sudut pandang yang diambil adalah orang dalam film itu yang MBA, Merit by Accident, asal dia bertanggung jawab, maka dia dianggap sebagai hero di film itu. Udah nonton? Nggak mau ngaku ya? Oke. Bukan dianggap sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran syariat. Bukan dicap sebagai orang yang telah melakukan maksiat. Kalau mau ambil sisi tobatnya, harusnya dia ada. Sisi dia kembali ke masjid, dia berhijrah. Nggak mau melakukan perbuatan seperti itu lagi dan mensiarkan bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang haram. Tapi di film itu enggak. Semua dibungkus bahwa yang penting lu tanggung jawab, lu hero. Nggak masalah lu free sex, kayak gitu di film itu kan? Ya, jangan dipotong ya videonya ya. Gitu. Akhirnya apa? Ada subliminal message dalam orang yang melihat film itu. Artinya apa? Bahwa akan timbul kesadaran yang dari ketidaksadaran ketika seseorang itu menonton film itu. Sehingga mengamini bahwa perbuatan seperti itu perbuatan yang lumrah gitu. Apakah seperti itu manusia? Apakah seperti itu muslim? Kan tidak. Kalau seandainya muslim seperti itu, muslim yang hobi pacaran, muslim yang hobi dekat dengan orang yang lawan jenis, maka hal-hal tersebut sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Gampangnya seperti itu. Ketika Rasulullah dan para sahabat tidak mencontohkan, maka jangan lakukan. Simple hidup itu. Nggak usah kita mikir-mikir gitu loh. Nggak usah kita sok mengartikan bagaimana kita menjalani kehidupan. Bahwa yang namanya Al-Quran itu dari namanya Rasulullah menyampaikan sampai nanti hari kiamat itu sama. Dan seluruh problematikanya dan seluruh permasalahannya dalam kehidupan itu semua pernah terjadi dan akan terulang. Jadi rugi kalau sekarang Al-Quran sudah ada. Kalau kita nyebut dalam bahasa kitabnya ya, itu namanya hidayah al-irsyad wal bayan. Hidayah tentang informasi tentang Islam yang lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Semua sudah ada, sudah kita dapatkan. Tapi kita masih menggunakan logika dan perasaan dalam menjalani kehidupan. Itu rugi banget gitu loh. Bahwa yang namanya kebenaran itu relatif atau mutlak? Hal yang sepele aja. Orang belum akan memahami bahwa Al-Quran
itu sebagai guidance of life, orang nggak akan memahami Al-Quran sebagai guidance of life. Dan Allah adalah satu-satunya Tuhan. Kalau dalam menentukan kebenaran itu relatif atau mutlak, di hatinya masih bingung. Kebenaran itu relatif atau mutlak? Bingung? Kalau kebenaran itu relatif, maka nggak ada yang namanya SNMPTN, nggak ada yang namanya ujian masuk sekolah, nggak ada yang namanya ujian skripsi. Karena apa? Karena kebenaran relatif katanya gitu kan. Berarti jawaban teman-teman juga bisa benar, jawaban dosen juga bisa benar. Jawaban teman-teman sebagai siswa juga bisa benar, jawaban guru juga bisa benar. Kalau relatif, maka kebenaran itu mutlak. Ini yang namanya apa? Kita anggap asumsi kebenaran itu relatif ya. Ini apa? Apa? Mic. Bukan, ini meja. Percaya atau enggak? Karena apa? Karena yang benar ini mic. Begitu juga dalam kita menjalani kehidupan gitu loh. Bagaimana peran seorang suami yang benar kayak gimana? Maka harus tanya. Tanyanya ke siapa? Ke Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang bilang Al-Quran salah. Ada yang berani bilang Al-Quran salah. Dalam mengelola ekonomi, yang benar kayak gimana? Sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah. Kalau nggak percaya kebenaran itu mutlak, sekarang saya tanya, makan yang benar dengan tangan apa? Yang jawab pakai tangan kiri angkat tangan. Yang jawab pakai tangan kanan angkat tangan. Oke, semuanya. Alasannya apa? Alasannya apa? Apa? Sesuai dengan sunnah. Kalau nggak boleh pakai dalil. Makan yang benar pakai tangan apa? Tangan kiri, tangan kanan. Akhirnya apa? Semua merasa benar dengan jawabannya. Itu bukti dengan tangan apa kita makan pun kita bingung menjawabnya kalau nggak pakai dalil agama. Begitu juga dalam menjalani kita kehidupan, bagaimana cara bergaul laki-laki dan perempuan, bagaimana dalam membina rumah tangga, bagaimana dalam mengatur ekonomi, bagaimana dalam menasehati anak, itu sudah diatur dalam agama. Cuma masalahnya kita mau mengkaji atau tidak. Maka manfaatkanlah momentum Ramadan ini untuk mendekatkan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah satu-satunya jalan yang akan menuju kepada cahaya kebenaran. Cahaya dari Sang Maha Benar tidak lain tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang pasti benar. Agama yang dimana ketika teman-teman menjalankan seluruh syariatnya secara keseluruhan, bukan parsial ya, bukan pilih-pilih, bukan prasmanan gitu. Maka teman-teman akan menjalani kehidupan itu dengan enak gitu. Standarnya itu jelas gitu loh. Dari agama boleh apa enggak? Udah selesai. Apa? Mau pacaran? Tinggal tanya, agama ngebolehin enggak? Gitu. Mau nikah? Tanya agama, boleh apa enggak nikah? Kalau boleh, cara kriteria memilih pasangannya kayak gimana? Di agama sudah diatur. Mencontek, cheating, itu boleh enggak dalam agama? Kalau boleh, ya jalankan. Kalau nggak boleh, ya harus tinggalkan. Enak hidup itu. Bahkan Allah menantang kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Ya. Barang siapa yang ingin mencari penanding dari Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah surat yang semisal dengannya. Artinya apa? Bukan cuma surat, tapi buatlah peraturan hidup kalian yang semisal dengan Al-Quran, yang sekompleks itu. Kalau memang kalian orang-orang yang benar. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayatnya jelas gitu. Kalau kamu ragu terhadap isi daripada Al-Quran, silahkan pilih, silahkan bikin surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau nggak mampu sendirian, ajak teman-temanmu, ajak geng-gengmu untuk membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Artinya apa? Banyak orang itu dari zamannya Rasulullah dulu sudah ditantang, kamu kalau nggak bikin dengan Al-Quran, pengen hidupmu ideal, pengen move on, pengen hidupmu
lebih berbarokah. Kalau nggak ngikutin Al-Quran ya sana bikin sendiri. Tapi otomatis kamu nggak akan bisa menyamai yang ada daripada Al-Quran. Nggak bakal orang itu bisa menemukan sebuah sistem kehidupan kalau itu tidak disandarkan kepada Al-Quran. Pasti ada yang diuntungkan, pasti ada yang dirugikan. Karena sumbernya bukan dari Sang Maha Benar. Itu repotnya kalau kita menjalani kehidupan yang sumbernya bukan dari Sang Maha Benar. Maka kehidupan hanya bersifat relatif, mengandalkan logika dan perasaan. Padahal di surat Al-Baqarah ayat kedua Allah juga sudah berfirman setelah alif lam mim apa? Dzalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan yang ada pada Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nulis makalah, kita nulis skripsi, kita menulis tesis, kita menulis penelitian misalnya kayak gitu, pasti di daftar isi atau misalnya kata pengantar pasti ada tulisannya apa? Tidak ada gading yang tak retak. Saran dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Artinya apa? Makalah kita, skripsi kita, tesis kita tidak sempurna, tetapi pembukaan Al-Quran tidak seperti itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kalau pacaran itu dilarang. Saya setuju Ustadz sama yang namanya puasa Daud, Ustadz sama yang namanya Qiyamul Lail. Tapi saya nggak setuju Ustadz kalau riba dibilang haram. Itu namanya parsial. Memilih berdasarkan perasaan dan prasmanan. Ya kan, teman-teman kalau makan prasmanan kayak gitu kan, yang senang diambil, yang nggak senang ditinggal. Beragama secara prasmanan, maka kita tidak akan mencapai ke level yang tertinggi. Hingga akhirnya kita masih galau, kita masih susah. Level remaja nggak ngerti nih setelah lulus SMA mau seperti apa. Setelah lulus kuliah mau seperti apa. Mau disuruh nikah takut, mau disuruh kerja kok kayaknya nggak punya skill. Sementara orang tua udah nyuruh kerja, udah suruh nikah kayak gitu. Itu untuk level remaja. Untuk level orang tua, mungkin di masa pandemi ini lebih kerasa banget. Penghasilan berkurang. Omset nggak seperti biasanya, jauh nyelungsep. Kalau nggak tertambat hatinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka peluang-peluang untuk beriba itu selalu diambil. Yang penting keluargaku bisa makan, yang penting dapur ngepul. Akhirnya itulah yang dijadikan sandaran. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar kehidupan kita. Maka jangan heran kalau zaman sekarang kok generasinya terasa jomplang banget daripada generasi Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Abbas Ibnu Firnas, Al-Bucasis, Ibnu Al-Haisami, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Haisami, teman-teman yang pakai kacamata, teman-teman yang pakai proyektor harus berterima kasih kepada beliau karena beliau lahir beberapa ratus tahun sebelum Newton lahir menemukan teori lensa. Teman-teman yang di sini masuk jurusan IPA? Oh iya. Oke. Jadi seperti itu. Muhammad Al-Fatih dan para ilmuwan tadi, Al-Hazen, namanya Ibnu Al-Haisami. Beliau penemu teori lensa. Terus kemudian ada yang namanya Ahmed Muhyiddin Piri, atau dunia menyebutnya dengan nama Piri Reis. Kartografer pertama di dunia, penggambar 3 peta, yang dimana saat itu satelit belum ada, GPS. Harus berterima kasih kepada beliau, Ahmed Muhyiddin Piri. Kenapa sekarang kok rasanya kita jauh ketinggalan? Kalau ditanya yang hobinya nyontek agamanya apa? Islam. Yang kelitih agamanya apa? Islam. Yang korupsi agamanya apa? Islam. Korupsi baru hijrah gitu kan, baru pakai kerudung, peci gitu kan. Agamanya Islam. Bayangkan sama dunia zaman dulu. Semua ilmuwan, itu orang-orang Islam berlomba untuk berkontribusi untuk agamanya. Zaman sekarang karena hatinya tidak tertambat pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal-hal semacam itu menjadi sangat langka. Seolah-olah kalau orang yang berislam, orang yang berhijrah, anak muda yang berhijrah langsung dicap radikal, mabuk agama, anti kebinekaan. Seolah-olah semacam itu sekarang ini.
Padahal segala solusi itu semua ada Al-Quran. Sejujurnya anak muda yang peduli dengan bangsa adalah anak muda yang selalu mendakwahkan hal semacam ini kepada masyarakat. Karena kita peduli akan pentingnya generasi muda saat ini, yang dimana generasi muda saat ini yang mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi adalah sumber kekuatan dari bangsa kita tercinta Indonesia ini. Maka marilah sekarang kita yang masih muda ini, yang dimana usia kita yang digunakan untuk taat pasti kita bisa maksimal. Yang dimana di usia ini kalau misalnya mau kita buat maksiat juga kita bisa maksimal. Karena apa? Anak muda itu tenaganya gede. Rugi kalau seandainya di masa mudanya kita itu tidak digunakan untuk ketaatan. Maka momentum Ramadan ini yang tinggal 4 hari lagi, semoga kita masih dijumpakan oleh Ramadan sama Allah. Itu kita gunakan untuk bertobat, untuk kembali lagi kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Quran yang di rumah, di lemari itu berdebu, kita usap-usap lagi, kita hilangkan debunya, kita baca, kita kaji dan kita terapkan dalam kehidupan. Mungkin itu sekian dari saya, bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bila hidayah wa taufik, hadanallah, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sedang adzan maghrib, jadi kita istirahat sebentar. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kajian pada sore hari ini. Apakah ada peningkatan pada Ramadan yang kita akan temui? Ramadan yang kita temui haruslah memberikan amalan dan tak lepas dari Al-Quran. Seperti yang kita tahu, pemuda zaman dahulu memiliki mimpi untuk membesarkan agamanya, sedangkan remaja sekarang masih memimpikan egonya untuk dirinya sendiri. Jadi, intinya carilah kegalauan yang tinggi, artinya kegalauan yang hatinya terikat pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dengan kegalauan tersebut kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Jangan terlalu menyandarkan sesuatu pada perasaan. Maka dari itu sandarkanlah segalanya sesuatu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kehidupan bersifat relatif karena hanyalah berlandasan pada perasaan dan prasmanan. Sehingga dengan landasan tersebut kita menjadi keras kepala dalam memilih suatu persoalan. Sejujurnya, anak muda yang peduli pada bangsa adalah anak muda yang selalu mendakwakan hal semacam ini kepada orang lain. Maka, momentum Ramadan yang kita gunakan untuk bertaubat, untuk kembali kepada agama Allah. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara agar kita tetap istiqomah dalam berbuat kebaikan ataupun beribadah walaupun bulan Ramadan sudah berakhir? Baik. Bagaimana cara tetap kita istiqomah walaupun bulan Ramadan sudah berakhir? Jadi ketika kita mempelajari sebuah ilmu, terutama ilmu itu kita dapatkan dari forum-forum kajian seperti ini, liqa-liqa, halakoh-halakoh, dan pengajian apapun itu, insya Allah akan ada ilmu yang mampir kepada diri kita. Tetapi sangat sedikit sekali yang mampu kita terapkan kadang-kadang seperti itu. Banyak sekali faktornya, hingga akhirnya kebanyakan ketika orang sudah mendeklarkan akan berhijrah, itu hal yang paling susah berikutnya. Yang nomor 2 adalah tentang istiqomah. Bagaimana istiqomah itu susah. Ketika kita tadi mendengar sebuah kisah dari Asma binti Umais tentang kepatuhannya kepada suami, itu juga dalam rangka istiqomah. Bagaimana ketika ia diuji dan dia tetap kembali kepada jalur agamanya dan tidak ingkar kepada suaminya. Bahkan ada kisah dari Sa'labah bin Hatib Al-Ansori, seseorang yang dulu sangat miskin, kemudian meminta kepada Rasulullah untuk ditakdirkan menjadi seorang yang kaya. Kemudian Allah mengabulkan doa Sa'labah dan Sa'labah dijadikan seorang yang kaya. Ternaknya banyak hingga dia tersohor. Sa'labah yang tadinya rajin sholat di masjid, ketika sudah menjadi kaya, dia futur dan fujur. Sudah tidak mau sholat di masjid, sudah tidak mau lagi ke jalur takwa, sudah tidak mau lagi mengikuti perkataan-perkataan dan syariat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi setelah dia tadinya miskin kemudian menjadi kaya karena dia ingkar, karena dia kufur dan tidak mampu istiqomah di jalan Allah. Akhirnya yang terjadi adalah dia dimiskinkan kembali, bahkan zakat malnya pun, bahkan semua zakatnya pun ditolak oleh Rasulullah dan para sahabat. Dari dua cerita itu, dari kisah Asma binti Umais dan kisah Sa'labah, kita mengerti bahwa yang namanya hakikat istiqomah itu sangat sulit dicapai. Karena hadiahnya surga, teman-teman. Karena hadiahnya adalah ketakwaan. Bagaimana kalau kita ngomong sama guru kita, Pak Guru, Bu Guru, saya ini muridmu yang paling cerdas. Sementara di waktu kita ujian, jawaban kita atau hasil dari ujian kita adalah 0. Apakah itu bisa dikatakan kita murid yang cerdas? Begitu juga istiqomah. Istiqomah enggak akan kita dibiarkan berkata, ya Allah aku sudah berhijrah, ya Allah aku sudah taat kepadamu, tapi tanpa ada ujian-ujian dalam kehidupan. Pasti ada ujiannya. Dan itulah yang para sahabat dan kemudian para orang soleh sudah dapatkan. Bagaimana ketika kita bertakwa, kemudian kita mendeklarkan kita taat kepada Allah tanpa memperselisih segala aturannya, maka siap-siap kita akan diuji olehnya.
Ujian bukan untuk menghinakan kita. Ujian itu hanya untuk semata-mata Allah sayang kita dan supaya keimanan kita bisa naik. Ketika kita lulus ujiannya, maka seperti kita lulus ujian nasional, kita akan naik kelas, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan para ulama itu sudah merumuskan bagaimana tips yang paling mudah untuk taat itu ada 4 hal. Yang pertama, mengkaji Islam. Sering-seringlah mengkaji Islam. Ketika teman-teman sudah mengalami fase belajar dengan Syekh YouTubiah gitu kan, belajar Islam dari YouTube gitu kan, dengan Syekh YouTubiah, maka belajarlah Islam secara offline. Carilah guru-guru yang memang teman-teman merasa cocok dengannya. Setelah itu yang kedua adalah mulailah pelajari kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab yang sudah ulama tulis terdahulu. Banyak sekali kisah-kisah sirah, banyak sekali kisah-kisah yang mampu menginspirasi hidup kita. Banyak sekali kisah-kisah yang dimana ketika kita membacanya seolah-olah dunia itu hanya kecil di mata kita. Mulailah mempelajari kitab dengan guru. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang solih. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh buat diri kita untuk membuat diri kita lebih solih. Bahkan seorang ahli maksiat pun memerlukan lingkungan yang untuk membuatnya bebas bermaksiat. Bagaimana dengan ketaatan? Sama, ketaatan juga butuh lingkungan yang mendukung kita untuk taat. Maka jangan jauh-jauh dari komunitas, jangan jauh-jauh dari lingkungan rumah, jangan jauh-jauh dari pertemanan yang mendukung kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan berpuas diri dengan apa yang kita peroleh. Kita harus selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya wahai Engkau yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah diri ini atas jalan din, atas jalan agamamu ya Allah. Itulah doa yang selalu Rasulullah panjatkan setiap malamnya. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Rasulullah yang sudah pasti dijamin masuk surga oleh Allah. Seorang manusia terbaik, tak ada dosa yang hinggap pada dirinya. Itu aja masih minta keistiqomahan kepada Allah. Masih minta ditetapkan hatinya kepada Islam oleh Allah. Lah sedangkan kita yang surga aja entah jauhnya seperti apa, yang kadang sholat aja niatnya atau khusyuknya hanya waktu membaca usolli fardho, yang dimana ketika imam sudah membaca Al-Fatihah kemudian ingat chat yang belum terbalas, jemuran yang belum diambil ketika hujan datang. Hanya sedikit waktu kita khusyuk untuk sholat, lantas apakah itu sudah menjamin surga untuk kita? Bagaimana dengan amalan kita yang lain? Jika amalan yang wajib saja kita banyak cacatnya, maka jangan lupa terus berdoa supaya kita ditetapkan dan ditegakkan, dimudahkan dalam menjaga agama ini. Mungkin itu dari saya. Barakallah hadanallah. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghadapi rasa galau ketika kita dihadapkan dengan pilihan yang sama-sama baik? Rasa galau ketika disandarkan dengan pilihan yang sama-sama baik. Gini, kita itu paling mudah, penyakit anak muda zaman sekarang itu tentang insecure, benar atau betul? Siapa yang di sini pernah insecure? Angkat tangan. Hampir semuanya angkat tangan ya, kecuali yang nggak angkat tangan. Ya, biasanya insecure soal apa? Apa? Gadget teman. Sebelah pakai iPhone, kita masih pakai Xiaomi. Aduh, sebut merek. Mohon maaf ya. Apa? Insecure gara-gara apa? Kok dia bisa main bola, aku enggak? Kok dia bisa juara kelas, aku enggak? Kok dia bisa masuk perguruan tinggi negeri, kok aku luar negeri, swasta maksudnya. Luar negeri. Kok dia bisa keterima di perusahaan A, aku enggak? Insecure. Kegalauan kadang kita tuh membandingkan segala sesuatu dengan apa yang bukan menjadi keahlian kita. Cicak itu potensinya merayap. Kalau cicak dibandingkan sama ikan yang potensinya adalah berenang, maka cicak seumur hidupnya akan insecure. Begitu juga ikan potensinya adalah berenang. Ya. Sedangkan katak potensinya adalah melompat. Jika ikan disuruh melompat seperti katak, maka ikan akan insecure. Begitulah kita. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan yang menurut kita sama-sama baik,
Opsi keduanya adalah gali dulu potensi kita mendekat ke pilihan yang mana. Supaya apa? Biar kita tuh nggak salah pilih dan nggak gampang insecure. Anak muda tuh kadang kayak gitu, punya mimpi, bagus nggak? Bagus. Mahola jasadu min hasad. Pada setiap jasad itu pasti terdapat hasad. Pada setiap jasad pasti terdapat hasad. Ya, ada di sini yang belum pernah hasad, belum pernah iri, ada. Pasti semua orang pernah iri. Maholaku hasadu min jasad. Ada hasad dalam setiap jasad. Penyakitnya iblis itu gara-gara hasad sama Adam. Penyakitnya anak Adam gara-gara hasad antara satu dengan yang lainnya. Tapi ada hasad yang diperbolehkan, yaitu namanya ghibthah. Ghibthah itu adalah hasad tanpa orang yang kita hasati itu kehilangan nikmatnya dan kita pengen seperti orang itu. Memacu diri kita untuk lebih bagus. Nah, itu namanya ghibthah. Nah, itu yang diperbolehkan oleh Allah. Nah, kita ketika kita mempunyai keirian, maka itu harus diterapkan keirian yang baik, maksudnya ghibthah di sini. Ketika kita mempunyai rasa ghibthah, maka itu harus diarahkan untuk hal yang positif. Termasuk dalam memilih yang tadi. Setelah muncul rasa iri, kenapa dia bisa jadi arsitek, kok kita enggak? Akhirnya tinggal milih sekolah. Kemudian timbul pertanyaan kedua, potensi kita tuh cocoknya masuk di universitas yang mana gitu. Pasti universitas itu punya karir alumni, pasti universitas itu punya karir gitu kan, apa namanya, job karir atau apa gitu di universitasnya, atau link alumni mau kemana, atau bahkan erat nggak ikatan antar alumninya, peraturan universitasnya seperti apa. Nah, itu kemudian kita pilih berdasarkan potensi kita yang bersumber dari rasa ghibthah itu tadi. Gitu. Jadi orang itu ketika mempunyai rasa galau, dia mempunyai rasa ghibthah, hasad yang baik. Kemudian maka yang ketiga adalah eksekusinya berdasarkan potensi apa yang dia miliki. Karena kalau kita salah mengeksekusi, tidak menyadari apa potensi kita, maka itu kurang tepat sasaran. Bukan salah, tapi kurang tepat sasaran. Seperti pisau memiliki bagian yang tajam dan bagian yang tumpul. Kira-kira kalau diasah biar lebih tajam, kira-kira cepat tajam yang mana? Yang bagian tajam apa yang bagian tumpul? Yang bagian tajam. Bagian tumpul kalau diasah bisa tajam enggak? Bisa, tapi waktunya lebih lama. Seperti itulah ketika kita mengenali potensi diri kita biar tidak rawan insecure. Mungkin kita basicnya adalah orang multimedia, maka gunakanlah keahlian multimedia untuk dakwah. Karena enggak semua orang bisa menjadi ustadz, enggak bisa ngomong di depan umum. Ketika potensi kita adalah memimpin, jadilah Amirul Mukminin yang taat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menjadi contoh yang baik. Ketika kita menjadi rakyat, ya berikanlah contoh menjadi rakyat yang baik. Yang selalu sami'na wa ata'na kepada pemimpin ketika pemimpin itu tidak menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Semudah itulah kita mengenali potensi diri kita dan dalam memilih jenjang karir apa yang ada di kehidupan kita. Begitu. Jadi kita jangan pernah membandingkan rezeki orang lain ya, Ustaz, kayak begitu. Karena kita udah punya potensi dan rezekinya masing-masing gitu. Betul. Jadi gini, seseorang itu tuh pasti ditakdirkan oleh Allah mempunyai potensi yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kita harus pintar menggali potensi diri kita tuh apa. Lucu kalau seorang muslim itu mempunyai rasa insecure. Lucu. Kenapa? Karena biasanya orang yang paham konsep rukun iman, rukun Islam, minimal itu biasanya anti insecure. Karena dia percaya dengan kodok kodar. Sekarang kalau kita tanya kepada anak muda zaman sekarang, apa itu kodok, apa itu kodar? Ya ini efeknya, ya. Insecure. Galau, gampang patah hati ya ini. Ketika konsep kodok dan kodar belum dipelajari secara sistematis, ini butuh 4 jam ya. Nanti kita bikin sesi sendiri boleh membahas tentang kodok kodar. Mana areanya Allah, mana areanya kita gitu. Kita itu kalau kita ngomongin kadang banyak banget di statement di media sosial, kita ini hanya makhluk wayang manut dalangi. Gitu kan?
Berarti kalau statement wayang manut dalangi, berarti ada orang yang terlahir buruk, ada orang yang terlahir jelek. Kayak gitu kan? Maka di mana letak keadilan Allah? Maka jangan kemana-mana, kita akan bahas kodok dan kodar di lain sesi gitu. Terima kasih kepada Ustadz Robi Adipat yang telah menjawab seluruh pertanyaan. Kita tiba di penghujung acara, yaitu doa dan penutup. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa. Mari kita sampaikan hajat-hajat kita, keinginan-keinginan kita kepada Rabb semesta alam, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, Allah Azza wa Jalla. Mari kita buka dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Robi Adipat yang telah mengisi acara padusan pada sore hari ini. Gimana nih kajian sore hari ini, seru kan? Seru enggak? Nantikan kajian berikutnya dan acara berikutnya di Ramadan di Sekolah. Untuk lebih lengkapnya bisa dicek di Instagram Ramadan di Sekolah. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang kami sayangi, sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya mewakili pembawa acara serta mewakili seluruh panitia Ramadan di Sekolah 1442 Hijriah meminta maaf jika kami masih kurang siap dalam menyelenggarakan acara ini, dan saya pribadi memohon maaf jika ada salah kata dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.